Halo semuanya, selamat datang kembali di Bedah Soal Channel. Kali ini kita akan membahas tentang prisma segitiga. Oke ya, perhatikan contoh-contoh berikut. Oke, perhatikan nomor 1. Ini ada gambar sketsa tenda dari terpal berbentuk prisma segitiga sama kaki. Maka luas terpal untuk membuat tenda adalah, perhatikan ukuran-ukurannya. Di sini untuk segitiga, kakinya ada 2,6 meter, ini juga 2,6 meter. Perhatikan ini sisi yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Artinya ini segitiga sama kaki. Kemudian alasnya dengan panjang 2 meter, kemudian tinggi prismanya itu 3 meter. Jadi ini prisma segitiganya berbentuk tenda. Ini diposisikan seperti ini. Jadi panjang tenda itu sama aja dengan tinggi prisma. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah luas terpal yang dibutuhkan. Untuk menghitung luas terpal, ini yang bagian bawah otomatis tidak ada ya. Jadi terpalnya hanya yang mengelilingi aja. Untuk sisi tegaknya saja. Oke, perhatikan untuk menghitung luas tenda, perhatikan kita mulai dari luas segitiga dulu. Di sini ada dua segitiga yang kongruen dengan ukuran-ukuran tadi. Salah satu sisi sama kakinya itu 2,6. Kemudian alasnya 2 meter. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung tingginya kita boleh menggunakan Pythagoras. Jadi tingginya itu tegak lurus terhadap alas 2 meter. Kemudian membagi 2 sama besar menjadi dua segitiga yang kongruen. Jadi kita akan hitung tinggi segitiga ini dengan menggunakan Pythagoras. Ambil salah satu segitiga yang saya arsir, itu tingginya, kemudian ini 2,6 meter, perhatikan, ini sama dengan ini, ya, ini sama, jadi ini juga sama, gitu ya, jadi sama kaki. Kemudian alasnya itu 2 dibagi 2, karena ada dua segitiga yang sama, jadi 1 meter. Jadi T sama dengan akar dari 2,6 kuadrat dikurangin 1 kuadrat. Oke ya, jadi tinggi itu bukan sisi terpanjang. Jadi caranya tinggal dikurang. Kalau mencari sisi terpanjang, caranya ditambah. Sisi terpanjang yang mana? Yang depan siku-siku, itu sisi terpanjang. Selain itu pastilah bukan sisi terpanjang. Jadi caranya dikurang. Jadi T sama dengan 2,6 kuadrat itu 6,76. 1 kuadrat itu 1, jadi hasilnya adalah 5,76. Ya, Nana harus sudah hafal ya bilangan kuadrat. Kemudian akar dari 5,76 adalah 2,4 cm. Meter. Oke ya, jadi tingginya 2,4. Jadi luas segitiganya A dikali T per 2. Kemudian karena di sini segitiganya ada 2, jadi harus ada 2, gitu ya. Jadi alas kali tinggi per 2 dikali 2. Oke, ini bisa di cross. Hasilnya tinggal alasnya saja 2 meter dikali tingginya 2,4 meter. Jadi sama dengan 2 kali 4, 8. Kemudian 2 dikali 2, 4 meter pangkat 2. Ini untuk dua segitiga. Terus untuk sisi tegak yang lain, di sini ada persegi panjang dengan panjang 3 meter dan lebar 2,6 meter. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi luas yang kedua adalah berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar. Karena ada 2, jadi boleh hasilnya dikali 2. Oke ya. Jadi panjangnya itu sama dengan 3 meter. Lebarnya 2,6 meter dikali 2. Oke, jadi 3 dikali 2,6. Jadi 18 nyimpan 1. 6 dikali 6 ditambah 1, 7. Kemudian dikali 2 M pangkat 2. Jadi 16 nyimpan 1, 14 tambah 1, 15,6 meter pangkat 2. Jadi luas totalnya adalah, jadi yang pertama 4,8 meter pangkat 2 ditambah 15,6 meter pangkat 2. Hasilnya 8 ditambah 6 itu 14, nyimpan 1 tambah 4, 5.
ditambah 5, 20, 10, menyimpan 1, jadi 1 tambah 1, 2. Oke, jadi luas total dari prisma ini adalah 20,4 M pangkat 2. Jawabannya adalah A. Ada ya? Gampang. Oke, selanjutnya nomor 2. Perhatikan nomor 2. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Oke, berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prismanya adalah 40 cm, maka volumenya adalah, oke, dari soal diketahui sisi-sisi segitiga. Jadi yang pertama adalah 12 cm, kemudian sisi yang kedua 16 cm, kemudian sisi yang ketiga 20 cm. Tinggi prisma adalah 40 cm. Yang ditanya, berapakah volumenya? Oke, jadi untuk volume, rumusnya adalah, jadi konsep prisma, volume itu adalah luas alas kali tinggi, gitu ya. Jadi luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berupa segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Jadi alas dikali tinggi per 2 dikali tinggi prisma. Itu ya, jadi untuk membedakan tinggi segitiga dengan tinggi prisma, kalau yang segitiga kita menggunakan T kecil, sedangkan prisma T besar. Oke, nah sekarang masalahnya di sini mana alas dan tingginya. Nah, jadi kalau dijelaskan di segitiga siku-siku, alas dan tinggi itu bukan sisi terpanjang. Di sini ada 3 sisi, 12, 16, 20. Jadi yang 20 tidak boleh untuk menghitung luas. Itu sisi miring. Sedangkan alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Gitu ya. Jadi kalau kita gambar, nah seperti ini. Ini antara tinggi, ini alas gitu ya. Dan alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Jadi yang miring itu yang 20 cm-nya. Jadi yang miring tidak boleh digunakan untuk menghitung luas, gitu ya. Jadi luas segitiga hanya menggunakan alas dan tinggi. Jadi 12 dan 16. Ini terbalik-balik nggak apa-apa antara 12 dan 16. Jadi alasnya kita boleh 12, tingginya 16 per 2 dikali tinggi prisma 40 cm pangkat 3. Gampang ya. Jadi hasilnya adalah, ini boleh kita cross, 16 dibagi 2 dapat 8, 12 dikali 8 96 dikali 40 cm pangkat 3. Ada 0, 1 langsung ditulis. Kemudian 6 dikali 4 24, nyimpan 2, 9 kali 4 36 ditambah 2 38. Satuannya cm pangkat 3, 1 2 3 titik. Jadi 3840 cm kubik. Ada ya jawabannya? Jadi yang B. Gampang kan? Jadi anak-anak ini suka bingung untuk menghitung luas segitiga siku-siku karena di sini ada 3 angka. Sementara gambarnya tidak ada, hanya soal cerita aja. Jadi untuk menentukan mana yang tinggi, mana yang alas, kadang-kadang anak bingung. Nah, jadi supaya nggak bingung, yang menjadi patokan adalah sisi miring nggak boleh untuk menghitung luas. Nah, sisi miring yang mana? Otomatis sisi yang terpanjang. Jadi untuk menentukan alas dan tinggi itu yang bukan sisi terpanjang. Gampang kan? Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Dadah!